tiba-tiba di kota Jakarta ini hujan deras. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Yang lagi masih jauh dari TV langsung mendekat ya. Kan ada saya Kak Rose. Siapa menemani Anda di acara Rumpi? No Secret. Temani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ada Nindi Ayunda, apa kabar? Halo. Ya ampun, kita udah berapa purnama gak ketemu ya. Lama loh. Kan banyak update-updatean yang aku mau kepoin sama Nindi. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana terjadi menjadi perhatian publik. Menuai banyak komentar baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata dan dunia maya. Ini baru aja kita undang tanggal 4 kemarin ya, Dokter Camelia gitu, gara-gara sempat ada videonya tuh terlihat seperti kayak Amar Zoni itu dengan nada tinggi gitu ya ke Dokter Camelia. Bukan begitu maksudku gitu ya, sini gitu kan ya. Besokannya tanggal 5 muncul kabar Dokter Camelia juga yang mengabarkan melalui live di TikToknya bahwa Amar mendesak dia untuk mengumumkan bahwa Amar sudah memutuskan hubungan dengan dia gitu kan, dengan Dokter Camelia. Dan ada komentar netizen juga gitu di live Dokter Camelia. Katanya ikhlas dok, tapi kesel. Terus Dokter Camelia bilang gini, keselnya tuh bukan karena diputusin, bukan karena udah keluar uang udah banyak keluar uang gitu. Tapi dia lebih keselnya karena dia ngerasa tiap 5 menit diteror untuk segera mengumumkan bahwa dia udah putus sama Amar. Harus, jadi dia kalau menurut Dokter Camelia, dia dipaksa untuk harus mengumumkan bahwa dia diputusin sama Amar gitu. Penting banget ya, coba kita lihat yang berikut. Gak perlu juga kan seluruh Indonesia harus tahu kalau udah putus gitu, bukan sih ya. Tapi yang menarik ini jadi pernyataan itu akhirnya menjadi komentarnya Seda Salim juga nih. Dulu kan Seda Salim pernah juga dikabarkan ya termasuk orang yang menjenguk Amar Zoni ketika ada di dalam gitu ya. Terus habis itu ada masalah, udahlah itu nggak deket lagi. Habis itu masuklah Dokter Camelia. Habis itu sempatlah ini antara Dokter Camelia dan Dokter Seda, sampai Seda Salim tuh ada friksi juga gitu kan, gara-gara live TikTok juga, komentar netizen juga gara-garanya. Nah setelah pengumuman itu bahwa sudah putus Dokter Camelia dan Amar, Seda posting ini, coba kita lihat. Set. Nih, POV tukang fitnah obses dapat artis stres frustasi tekor duit banyak dilepeh kata dia gitu ya. Tapi ya mungkin postingnya pas udah buka puasa. Terus itu, saya tidak pernah menyerang atau memulai perang dengan siapapun. Saya hanya melawan saat saya diserang, difitnah, direndahkan dan dipermalukan berkali-kali. Sehingga saya menjadi bahan olok-olokan. Saya julid? Tidak, saya hanya melawan dan mempertahankan harga diri karena si Gusi dilepeh dibayar kontan oleh Allah di bulan suci Ramadan penuh berkah ini. Salam Gusi katanya gitu ya. Kepedean bilang Bang Amar amat takut ninggalin saya katanya gitu. Mungkin yang bikin Seda kesel juga ini karena banyak komentar netizen yang seolah-olah menuding, lu sok kepedean gitu kan. Seda kemarin sempat sok kepedean deket cinta bertepuk sebelah tangan gitu-gitu. Juga ada tudingan bahwa dia itu membayar wartawan lah untuk datang meliput pada saat dia menjenguk Amar Zoni. Dan itu menurut Seda itu gak benar sama sekali. Dan sebaliknya kenapa sih harus perempuan-perempuan ini yang beradu otot mekanik ya. Kan ada satu sumber ini sebetulnya ya. Yang sama ya namanya Amar Zoni. Nah, ini coba ada videonya ya, ini asal muasal perseteruan Seda Salim dan Dokter Camelia tuh gara-gara apa sih? Gara-gara videonya yang berikut ini coba kita lihat dari Dokter K. Cinta sendiri itu tadi yang bikin kesel Seda Salim, tapi ternyata Dokter K juga diputusin sama Amar Zoni, disuruh ngumumin lagi. Dan kebetulan emang sidangnya udah selesai ya, sidang udah selesai. Oke, komentar netizen coba kita baca yang berikut. Duit udah keluar berapa banyak ya kira-kira buat biayain Amar katanya gitu. Yang berikut, udah senasib dengan Seda Salim, besok giliran siapa lagi ya dok katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi, ya Allah dulu yang paling dibutuhkan sekarang disingkirkan. Lanjut berikutnya, kayaknya sengaja diputusin biar tidak ikut terlibat. Mungkin Amar kasihan sama mereka. Oh ini masih pikirannya positive thinking. Benar juga, ini dia selalu husnuzon. Ya ampun Dani lebih paham loh husnuzon sama zuuzon, dia tahu bedanya. Oke. Yang berikutnya ada lagi. Benar kata Seda Salim. Yang berikutnya ada lagi kecintaan soalnya perempuannya katanya gitu. Tapi kan kita wawancara kemarin kata Dokter Camelia bukan masalah gimana-gimana. Karena pada saat kejadian yang menjadi masalah hukum sekarang ini kebetulan memang dia ada di situasi itu sehingga dia tahu. Sehingga dia ya namanya bilang kalau ada orang kesusahan juga
itu kayaknya dia udah kecebur untuk menolong, ya udah sampai seterusnya pun dia tolong gitu. Nggak mau nih maunya dokter, langsung aja VT profilnya, ya udah ini menjadi, ya kan kalau jadi baik berarti Allah ridhoi, kalau nggak jadi berarti itu yang terbaik buat dua-duanya. Mudah-mudahan baikan itu abis itu Seda Salim sama Camelia ya. Kita undang berdua aja di sini gimana? Kita akan ini Ayunda, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Udah dibilangin nggak usah ada bahas-bahas apa-apa, tetep narasinya. Abis kita juga penasaran ya. Soalnya kamu posting juga kan pada saat ulang tahun gitu ya. Karena pada saat ulang tahun kan postingan gini ya, bertambah usiamu, bertambah pula rasa sayangku padamu. Cielah. Doaku semoga kamu selalu sehat, bahagia, rezekimu semakin lancar dan tetap sabar menghadapi istrimu yang suka drama. Kayak gitu. Sebenarnya dia yang drama apa aku yang drama? Kalau dua-duanya bagus lah, berarti kompak ya. Aku Capricorn dan kamu Cancer, love language kita beda tapi setiap hari kamu bikin aku jatuh cinta dengan cara yang gak bisa. Juni 2025. 25 ya. Sampai akhirnya kamu ya lebih terbuka gitu, kayaknya lebih santai lah menunjukkan hubunganmu dengan. Terbuka juga sih, baru sedikit. Apa sih yang membuat kamu kemarin-kemarin tuh ya lebih itu buat private aja? Iya karena apa sih namanya, gimana ya Kak Fen? Kalau namanya hubungan, aku tuh banyak trauma sebetulnya sama hubungan. Ya. Jadi kayak sekarang nih misalnya dibahas lagi tuh, kadang tuh juga masih trauma karena dulu tuh aku ekspektasinya gimana terus tiba-tiba aku berpisah gitu. Nah sekarang ini kan aku juga baru menjalani. Nanti endingnya gimana kan kita juga nggak tahu. Oh jadi kamu lebih berhati-hati ya, nggak pengen terlalu oversharing. Betul, jadi sekedarnya aja. Jadi kalau yang kayak momen-momen yang kalau dulu kan aku kayak day by day, kayak aku punya my daily journal gitu, kayak di Instagram itu kayak bener-bener sharing apapun itu kegiatan kita berkeluarga apa segala macam. Sekarang sih aku lebih banyak enggak sih, memang lebih tertutup aja. Lebih banyak kamu jalanin secara pribadi. Karena kan namanya rumah tangga itu kan fluktuatif ya, ada masalah nanti nggak ngobrol, bisa nggak sapaan gitu, itu kan ada gitu pasti. Dan tipe orang kan beda-beda. Aku dengan mantan suami aku dulu menjalaninya gimana beda karakter ini kayak kalau baru menikah itu pasti kan kayak wah kaget-kaget gitu. Iya masih adaptasi ya. Betul. Tapi yang kalau kita lihat ya kayaknya kan dia tuh kayaknya memanjakan kamu banget gitu ya. Ulang tahun kemarin kemana katanya di Hong Kong. Dibayarin sama besti-besti kamu pula gitu ya. Iya. Dia ketanya. Iya, kalau ketawanya langsung bingung gitu. Memang nggak nyangka juga karena memang jujur waktu sebelum aku berangkat ini aku lagi ribut besar. Oh. Jadi ribut besar, Terus? sedang masalah, sedang tidak mau berkomunikasi pun bahkan. Jadi kalau kita kan perempuan mirroring aja, mungkin beliau tipenya bagaimana nggak suka berkomunikasi, kita juga nggak komunikasi gitu. Jadi pada saat itu aku memang lagi tidak mau berkomunikasi juga. Tiba-tiba dikirimin tiket pesawat. Aku bilang saya tidak mau berangkat, nggak mau ngapain saya ke Hong Kong. Disuruh temenin, ya lu aja berangkat sendiri gitu. Aku nggak mau, karena kan kondisinya lagi marah. Oke, terus? Lagi marah besar pokoknya. Terus udah gitu tetap ya biasalah orang apa sih namanya kayak di apa ya, bukan dibaikin, ini kayak orang lagi ngelobi gitu loh. Enggak ada sogok. Pokoknya dibujuk supaya dia berangkat ke Hong Kong gitu ya. Lobinya tuh kayak temenin lah, ini ada bantuin urusan pokoknya kerjaan. banyak alasan lah gitu ya. Lobinya ya. tuh kan aku kan mikirnya urusan kerjaan ya udahlah boleh lah bantuin. Mau, iya gitu. mau. Kalau cuma dibujuk-bujuk doang aku mungkin kalau dirayu-rayu nggak mempan ya. Nggak mempan kan. Jadi udah di lobi udah di situ berangkat. Ternyata udah ada ini intrik-intrik ini. Emang beli penuh intrik banget gitu. Jadi udah ternyata aku kan baru pulang ya dari Amerika jadi masih jet lag. Jadi itu aja aku di tengah lagi makan itu aja tidur di restoran gitu karena kayak pengen cepet nyampe hotel gitu. Itu jadi pengen tidur. Terus tiba-tiba ini suara yang tak asing lah kok tiba-tiba udah muncul di kuping aku gitu. Aku udah bener-bener tidur sepulas-pulasnya. Kaget aku kan bener-bener. Terus kita kan kalau udah tidur itu kan pakaiannya kan ya suka-suka ya. Dia udah masuk gitu loh. Kan gue gitu kan udah begini-begini gitu. Ada videonya. Ayo kita lihat yang berikut. Abis itu langsung bayan dong.
Oh iya mau otomatis masa nggak bayar masa jadi Ya jahat banget. Jadi itu bikin keselnya sengaja untuk bikin Enggak, kejutan. Kak. Aku nanya juga. Sebelum itu, sebelum kejadian akhirnya aku marah besar itu pokoknya nggak usah kepedean dikatain gitu loh. Sakit hati kita ya perempuan. Nggak usah kepedean kalau mau dibikinin ulang tahun. Ih, aku langsung marah. Siapa gue mau bikinin ulang tahun, orang gue nggak minta gitu. Jadi aku ada omongan kayak gitu, ya aku berpikiran ya udahlah gue nggak akan bikinin ulang tahun juga. Nggak, aku emang orangnya nggak suka, nggak pernah celebration ulang tahun, malah jarang. Oh, jadi emang kayaknya sengaja mancing emosi ya dia. Iya emosi banget aku, soalnya agak kurang ajar waktu itu. Jadi emosi banget udah, terus pas di sana dan entah kenapa juga kita tuh bawa baju. Jadi kalau teman-teman aku itu emang udah punya dibikinin tuh dress code-nya. Dan kita juga alhamdulillah bawa bajunya juga sama tanpa ada janjian. Jadi ada warna-warna basic tuh bawa gitu kayak hitam, tadi kan abu-abu, warna navy gitu. Jadi kelihatannya tuh terus emang mereka itu udah nyiapin kayak pada pakai yang dress up gitu, emang udah disuruh, udah dibawain. Ya ampun, berarti dia prepare-nya lama dong. Enggak sih, kamu tahu nggak Mbak Feni, aku berangkat itu, aku packing aku ulang tahun tanggal 10 kan. Aku dikasih tahu tanggal 8, jadi 9 pagi udah berangkat. 9 pagi berangkat. Jadi cuma aku berangkat pesawat pagi, aku jam 10 aja baru mulai packing. Jadi aku tuh benar-benar, karena aku baru pulang 3 hari sebelumnya. Mungkin dia ngerin sama teman-teman kamu mungkin yang udah pakai 1 hari juga. Hebat sekali ya. Oh, memaksakan kehendak kayaknya. Lebih memaksakan kehendak. Tapi kamu gimana rasanya di surprise kayak gitu tuh gimana aslinya? Ya aku seneng sih bestie aku ada, karena kan aku lagi kesel. Jadi aku kan langsung kayak, gila ayo begini. Gitu. Jadi sembari curhat gitu. Biasalah perempuan, di Hong Kong pun juga ada kena marah juga. Lama banget sih jalan sama temen. Dimarahin juga. Makanya kamu tulis itu ya, supaya dia sabar menghadapi istrinya. Enggak juga, drama. Dia bikin gue emosi terus. Ini kita ada lihat di postingan ini soal pernah waktu kamu umroh ya? Oh iya. Atau umroh kan kamu pernah mengadu bahwa ada kekecewaan kamu. Mungkin trauma juga yang kamu bilang. Bahwa kamu pernah itu ada masa di mana kamu mencintai manusia gitu ya. Aku pernah mencintai begitu besar dan aku terluka gitu. Dan kamu minta pada Tuhan supaya menerangkan hati kamu untuk menempuh segala hidup dengan penuh sabaran ini. Berserah segalanya agar jiwa tenang dengan bimbinganmu selalu gitu ya. Pada saat kamu gitu, terus untuk akhirnya kembali lagi, belajar lagi mencintai, belajar lagi percaya. Apa yang akhirnya membuat kamu sampai di titik itu kembali? Sampai sekarang aku masih belajar Mbak Fen. Karena aku apalagi kayak berusaha itu untuk mencoba, untuk di awal itu sulit ya. Apalagi kan aku juga punya suara-suara dari kedua anak aku gitu yang nanya, bertanya kenapa begini, kenapa begitu, kenapa nggak kayak gini aja, kenapa ibu nggak sabar aja, kenapa. Jadi itu kan bikin aku terluka gitu. Terluka karena aku kasihan, kenapa ya gue nggak gitu, kenapa. Itu aku realize lagi ke diri aku, itu udah pasti yang pertama. Terus yang kedua, pada saat aku umroh itu, kenapa ini menjadi umroh yang berkesan banget juga buat aku, karena aku bisa berangkat berdua dengan mama dengan segala keterbatasan mama, karena mama aku kan umurnya udah 70 lebih. Jadi dan itu benar-benar berdua kita tuh, aku happy banget, aku bisa fokus ibadah gitu, benar-benar bolak-balik ke masjid tuh nggak putus gitu. Itu menjadi, aku tuh minta sama Allah tuh kayak gimana ya, aku tuh sekarang ngejalanin apapun itu, walaupun sekarang punya hubungan juga, aku berserah aja. Jadi one day kalau misalnya buruk terjadi apapun itu, aku akan menganggap itu memang udah jalannya. Jadi aku udah nggak akan mau lagi yang kayak ekspektasi tinggi, aku mencintai lebih besar gitu. Aku akan mirroring aja. Begini. Dia diam, aku diam. Jadi aku udah nggak akan ada lagi effort untuk melakukan sesuatu yang lebih di luar kendali aku gitu. Karena itu bikin aku capek gitu. Jadi itu aja sih kalau aku. Capek banget. Sampai aku bisa sekarang di sini itu aku lebih banyak ngedeketin diri sama agama aja. Itu aja sih. Sama Allah bahwa ini jodoh dari Allah gitu ya. Kamu mencintainya lebih karena mencintai Allah aja gitu. Jadi lebih mendalami, karena ternyata tuh dengan kejadian kayak
kemarin Vidi juga almarhum itu kayak banyak banget pelajaran hidup yang bisa kita petik Bahwa? gitu. Bahwa memang kita itu cuma sejengkal sama kematian gitu. Jadi sehingga tuh nggak ada yang harus kita bebanin. Karena aku tuh juga pasti namanya hidup pasti punya tekanan ya. Kita tekanan sama hubungan sama pasangan. Yang tadinya aku punya pasangan seperti ini, tiba-tiba ternyata aku berpasangan segini, yang ini ternyata pasti ada pressure-nya gitu kan, ada yang berbeda gitu. Itu kan menjadi penyakit itu jadinya nanti. Maksudnya aku nggak mau itu terjadi. Sehingga aku kayaknya apa-apa tuh udahlah, let go aja, apa aja. Kayak Vidi gitu, kayak berusaha untuk ngeliat Vidi kayak gitu tuh kayak almarhum bisa terima banget gitu. Kayak berusaha untuk mencoba menjadi lebih ikhlas. Lebih ikhlas ya, jadi kamu tidak ada kendali ingin merubah sesuatu yang di luar kendali Iya, kamu. nggak mengusahakan Mungkin merubah kan kadang-kadang kalau kita berpasangan ingin kamu gini dong, kamu Iya, pengen dia iya, berubah jadi seperti yang iya, kamu mau. bener, Jadi kamu lebih bener. menerima dia seperti apa adanya. Iya, jadi aku pasti berserah sama Allah, bertanya apa yang keputusan Allah terbaik. Kita kan pasti kan punya manusia ada capacity. Kapasitas kita sampai mana nih? Allah tuh kan pasti akan kasih kita jawaban. Ini iya, ini enggak gitu. Di mentoknya di mana? Manusia kan gitu. Oke. Nih ada juga yang menarik ya, kamu sempat kalau mengenang ayah kamu gitu, ayah pernah Oh, iya. berpesan bahwa perempuan harus sabar. Nah, harus sabar sementara kamu dihadapkan juga pada hal lain bahwa Iya, kadang-kadang sabar dan kemudian ada lagi yang namanya berserah. betul. Nah, oke, coba kita lihat dulu nih cuplikannya berikut ini. Ini kan diminta untuk sabar gitu. Sementara kan ya tadi kamu bilang manusia itu ada kapasitas. Nah sekarang ini dihadapkan pada dua hal ini gitu. Kamu sudah membayangkan gak kira-kira jadi kamu bisa sabar sampai batas apa? Kamu taunya bahwa ini kapasitas kamu tuh gimana? Kalau yang itu yang aku ceritakan yang di VT tadi itu sebenarnya lebih kepada bentuk sabar itu dalam menghadapi situasi itu bukan menoleransi sesuatu yang memang kita jadi itu menjadi terluka terus-terusan. Tapi lebih kepada misalnya ada situasi, ada orang jahatin kita, ada orang jelekin kita, cukup diem aja gitu. Jadi seperti Gak usah dibalas. nggak usah dibalas karena nanti waktu pasti akan ngejawab dan ternyata pasti akan ada hikmah di balik semua itu gitu. Karena itu ajaran papa aku. Dan kalau memang sebagai perempuan itu memang kita itu dituntut untuk lebih sabar. Itu betul adanya, mamaku juga bilang. Jadi itu nggak pernah bisa. Karena laki-laki punya ego ya, Mbak Fen. Cuma jadi kalau kita mau berhasil tuh sama-sama, memang dua-duanya harus turunin egonya. Tapi kalau salah satu kita yang perempuan udah turun, laki-lakinya nggak turun, itu susah jalan gitu. Jadi memang ilmu tuh memang harus sama-sama dicari. Harus kerja keras juga berdua, Iya, dua-duanya harus dilakukan dengan Iya, sama-sama iya. gitu ya. Jadi sabar bukan berarti Ini bentar lagi kamu papaku meninggal tuh, udah ingat banget. ini momen Iya, ini ya. iya, Dan ini kalau ini ada di depan aku ada satu minyak wangi yang ini juga ada kenangannya Iya. terhadap almarhum. Aduh, Boleh diceritakan? kalau boleh ngadu mah, mungkin kalau papaku masih ada mungkin keadaan aku nggak kayak gini sekarang. Gitu. Pasti udah banyak banget yang bisa dia bantu, yang bisa dia lakukan untuk aku gitu. Memang sebelum kejadian papaku meninggal itu memang keadaannya rumah tangga aku yang lama itu sedang tidak baik-baik aja. Jadi beliau itu tahu karena akhirnya aku cerita setelah sekian lama gitu. Setelah sekian lama tuh akhirnya aku cerita gitu kan. Jadi dia sedih banget gitu. Bahkan tuh sempat kayak ya udah kalau orangnya jahat gitu di unfollow aja Instagramnya gitu. Kayak yang cuma ngasih tahu gitu. Terus aku bilang ya kalau kayak gitu kan kelihatan banget dong nanti jadinya jadi bahan pembicaraan orang gitu. Jadi kalau kata mamaku udah biarin aja, sabar aja gitu. Jadi lebih kepada soalnya apapun itu orang tua aku tuh selalu ngajarin dua-duanya itu beliau tuh sabar semua sih. Jadi aku kadang-kadang mau belajar tuh gimana ya. Tapi aku sekarang tuh banyak dengerin mama gitu. Nah, dalam ngambil keputusan gitu. Jadi sabar itu tidak mengambil keputusan dalam keadaan Waktu yang marah. iya dan jadi nggak gegabah gitu. Jadi yang kamu bilang tadi seandainya almarhum itu masih hidup gitu ya mungkin pasti udah. sekarang mungkin pasti udah apa? Ya macam
gimana ya? Lebih apa berarti kamu akan lebih apa? Pasti nggak akan terjadi kisru-kisru kayak kemarin gitu. Nggak akan terjadi yang kayak aku diserang-serang atau apapun itu. Jadi kayak Karena pasti papaku tuh akan ada di situ gitu loh, akan bisa mengatasi itu semua. kan bisa meredam kamu. Betul, meredam semuanya malah. Meredam semuanya. Iya pasti. Jadi hikmahnya adalah kamu diajari belajar untuk Belajar dewasa dengan kehidupan gitu. dan mengandalkan Allah. Iya betul. Jadi kenangan ini wangi. Ini parfum kesukaan papaku, jadi hampir parfum dia banyak, tapi yang dia suka tuh ini terus. Jadi terakhir itu ada satu yang udah mau habis, satu lagi yang masih penuh. Jadi rebutan gitu, kita sama adik kakak itu rebutan sisir lah apa gitu. Jadi ini aku simpen, nggak aku pakai, jadi aku taruh di tempat parfum aku. Nanti kita ngobrol lagi ya sama Nindi ya. Ada bintang tamu satu lagi yang mau kita ajak ngobrol, ada Tengku Rian. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baiklah, kita sudah bersama dengan Tengku Rian. Ini juga ini yang udah 8 purnama. Kayaknya aku gak ketemu sama kamu ya. 8 purnama ya Kak? Banyak banget ya. Alhamdulillah tapi ya. Aku lihat kamu banyak sekali syuting, sinetron. Sekarang juga ada program jalan-jalan. Banyak harus syutingnya ke luar negeri juga gitu ya. Iya benar, kemarin kita syuting Jejak Al-Quran tuh. Jadi alhamdulillah kita ke 3 negara. 3 negara. Dan ini kan di bulan Ramadan juga gitu ya. Sementara kan kamu sebagai seorang ayah juga pastinya pengen dah menghabiskan masa-masa Ramadan ini bersama Moana. Udah Pastinya. sempet kah? Udah alhamdulillah. sempet. Udah kemarin baru jemput. Baru jemput. Kayak gimana sih puasa kamu gitu ya bersama Moana. Kita akan bahas yang berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumah Hidup.